Afan teman-teman, mohon maaf. Karena saya menggunakan Zoom-nya adalah Zoom yang yang free ya. Karena saya tidak disediakan dari Mahat yang premium, ya, jadi saya menggunakan yang free aja. Tapi linknya sama. Oke. Oke, mungkin saya lanjutkan tadi. Sampai mana tadi itu ya? Sampai lupa ya. Bukan sampai lupa, terpotong. Oh tadi ya, masih apa tadi yang bertanya ya? Kalau posisinya ketika kita ya imam tadi itu ada kesalahan, kenapa kita sebagai makmum itu harus mengingatkan seperti apa, kayak gitu kan ya. Nah, karena kita ketika menjalankan posisi dalam sholat, ya kita harus ada sinergitas antara seorang seorang imam sama makmum. Akan tetapi ketika kita dalam proses menjelaskan atau mengarahkannya itu jangan sampai ya menyalahi dari apa yang sudah diistihadkan oleh para ulama. Tapi kalau teman-teman bisa beristihad sendiri, ya apakah istihad itu boleh gitu ya? Nah, ini disampaikan beristihad itu boleh, ya. Akan tetapi syarat untuk menjadi istihad seorang ahli mujtahid itu masya Allah sangat berat sekali. Yang pertama, sampean harus memiliki sifat yang namanya dzobit. Dzobit ini adalah ketika kita disampaikan satu aja, ya sekali, maka kita langsung hafal. Itu namanya dzobit. Yang sangat luar biasa dzobit itu adalah Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu ketika membaca kitab gitu ya, kan kalau kita buka kitab itu kan pasti akan terbuka sisi kanan sama kiri gitu ya. Nah, Imam Syafi'i itu kalau membuka yang sebelah kanan, baca kanan tapi yang hafal itu sebelah kiri. Ketika akan buka lagi, baca sebelah kanan, kiri wis hafal. Jadi yang pas ketika membaca itu nggak usah dibaca, sebenarnya beliau sudah hafal. Inilah luar biasanya Imam Syafi'i. Ini salah satu ketika kita berbicara tentang masalah dzobit. Nah, sekarang kita bisa enggak, simpelnya adalah menjadi seorang yang dzobit tadi gitu. Tapi kayaknya susah ketika saya kira semua bisa gitu ya. Tapi memang perjuangannya untuk menjadi seorang mujtahid ini juga sangat luar biasa. Terlebih kita tidak boleh memiliki ilah. Ilah itu begini, kita tidak boleh memiliki cacat. Cacat dalam tanda kutip ya. Bagi seorang ulama yang seorang mujtahid, berarti beliau adalah seorang ahli hadis, seorang ahli tafsir gitu ya. Seorang yang nggak punya ilah itu begini. Kalau makan itu sunnahnya duduk atau berdiri? Duduk. Ya. Tapi kalau kita makan kok sambil berdiri, maka kita dalam diri kita sudah ada ilahnya. Meskipun sebenarnya kan kalau kita makan secara berdiri pun ya haram enggak? Kita makan berdiri haram apa enggak? Enggak haram. Boleh-boleh aja. Kalau haram berarti teman-teman sudah dosa berkali-kali kalau sering makan berdiri. Tapi kan kita makan sambil berdiri pun juga enggak apa-apa. Artinya apa? Sebenarnya mubah-mubah aja gitu. Tapi sunnahnya kan duduk gitu. Tapi bagi seorang mujtahid ya, makan sambil berdiri itu sudah menjadi kecacatan bagi seorang yang ahli istihad. Artinya apa? Beliau ihtiyatnya luar biasa, beliau sangat menjaga diri, nggak hanya secara badaniah dohirnya, gitu ya, tapi batiniah juga diasah dengan baik. Nah, terus apakah menutup diri kita untuk tidak boleh beristihad? Istihad itu menurut saya masih terbuka dengan lebar. Tapi syaratnya teman-teman harus bisa menempuh syarat-syarat yang ada di istihad tadi. Ya minimal ya tadi. Atau hafal Al-Quran lah ya. Yang paling gampang biasanya saling terdengar kan hafal Al-Quran gitu ya. 30 juz. Atau ada yang hafal 32 di sini. Mungkin yang 2 ngutang atau seperti apa gitu ya. Nah, atau mungkin minimal hafal 1000 hadis atau yang apa. Nah, ternyata kok kalau kita melihat ke dalamnya, ternyata seorang mujtahid itu, Masya Allah, sangat
berat sekali kayak gitu. Terus bagaimana? Nah, kita menyikapinya gitu. Ketika kita melihat bahwa itu tidak itu tidak menyeleweng dari syariat Islam, maka kita boleh untuk menerapkan. Karena apa? Di sifat kita di sini adalah taklid. Taklid itu apa? Kita mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, gitu ya. Wahyunya Allah melalui malaikat Jibril menuju ke Rasulullah, gitu ya. Kemudian dilanjutkan kepada para ulama. Sekarang kalau kita berpegangnya nggak pada ulama, terus siapa? Apakah kita bisa belajar sendiri? Bisa. Ya, bisanya bisa gitu. Tapi takutnya belajarnya kita tidak sesuai atau malah jauh ya atau melenceng dari apa yang disampaikan atau yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin itu Mas yang bisa sampaikan. Kenapa kok kita harus membenarkan ketika salah tadi ya? Karena apa? Kita harus ada sinergitas antara seorang imam dengan makmum, dan kita tahu gitu ya bahwa sesama manusia pasti akan banyak salahnya, banyak luputnya. Terus yang mengingatkan kita siapa? Kalau tidak sesama manusia kita sendiri. Ya, kalau Rasulullah salah langsung diingatkan oleh malaikat Jibril. Langsung didatangi malaikat Jibril. Muhammad, kamu salah. Perbaiki ini. Nah, kalau kita seandainya kita salah terus didatanginya terus malaikat Israel, ditambah medeni ya. Kasih tahu membenarkan, langsung dijabut sekalian gowong, salah ya cemplung ya gitu. Nah, jadi apa? Ketika kita dalam menjalankan ini harus sesuai dengan tuntunan, artinya tuntunan kita harus berhati-hati, tidak boleh ngoyo-woro. Ngoyo-woro itu apa maksudnya? Wah, kok ini nggak sesuai dengan saya. Loh, kalau misalkan nggak sesuai atau yang apa, teman-teman boleh nggak menjalankan, nggak apa-apa, ya. Tapi harus diperhatikan, ya. Kita boleh tidak menjalankan apa yang tidak kita setujui, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita menyalahkan orang lain yang menjalankan apa yang kita tidak setujui. Ya, kita ikhtilaf itu boleh, berbeda boleh, yang tidak boleh adalah mufarokoh. Mufarokoh itu adalah apa? Kita saling memecah belah satu sama yang lain. Nah, artinya apa? Kita semangat aja, ukhuwah Islamiyah kita harus terjaga dengan baik. Nah, mungkin seperti itu. Tadi siapa yang tanya ya? Mas siapa ya? Saya bingung. Ya. Oh ya, siapa? Askia Ramadan. Nggih. Nggih. Ada lagi di Afwan, monggo. Ada lagi mungkin yang bertanya. Tadi kok saya baca di ini. Ustadz izin bertanya, kenapa hasud termasuk penyakit dan dapat menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang masalah hasud gitu ya, itu sebenarnya awalnya itu ketika kita berbicara tentang hasud ya, maka teman-teman itu sebenarnya sebenarnya kalau kita belajar tentang kitab Qomi'ut Tughyan, itu di sana dijelaskan cabang iman, rukun iman kemarin kita sudah belajar, ada 6 jumlahnya, gitu kan, Nggih? Tapi ternyata ketika 6 itu dijabarkan ya oleh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ada 77 cabang keimanan yang bisa kita jabarkan. Masya Allah, ternyata dari 6 itu bisa kita cabangkan sampai jumlahnya 77. Nah, dari 77 itu, gitu ya, ternyata ada satu cabang iman yang menjelaskan tentang masalah hasud. Hasud di sini tuh muncul yang pertama dikarenakan buah, ya, samaratul ghadab. Artinya apa? Kalau kita suka marah, ya, pasti akan berbuah muncul namanya hasud. Kalau sudah muncul hasud, nanti akan muncul namanya al-hiddu, akan muncul kedengki. Ya, kalau sudah muncul kedengki, nanti kita akan muncul lagi namanya namimah, adu domba. Nah, kenapa hasud bisa menjadi suatu penyakit, gitu ya, dan menjauhkan diri kita, gitu ya, sama rahmatnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau orang marah saja, ya, itu sudah terjauhkan dari rahmatnya Allah, ya. Apalagi kalau kita sampai menghasut, apalagi naudzubillah kita sampai namimah, ya, mengadu domba satu sama yang lain. Sebenarnya hasut ini buahnya, hasilnya ketika kita melakukan sifat marah. Makanya dalam hadis itu kan la taqdzab gitu ya, falakal jannah. Ojo marah-marah, cek itu swarga gitu. Nah, surganya itu kan bagi orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kisah juga di kitab komik itu disampaikan. Ada orang yang merasa bangga karena melakukan suatu ibadah yang luar biasa, merasa bahwa amal ibadahnya itu pasti diterima sama Allah, dan itu dikarenakan karena kekuatan dayanya sendiri. Tapi ternyata dalam kisah itu, gitu ya, ketika ditanya, kenapa kok kamu mampu melakukan suatu ibadah yang luar biasa? Tapi jawabannya apa? Ini karena memang kekuatan saya. Saya mampu melakukan ibadah siang, malam, sore, gitu ya. Kemudian puasa sunnah saya jalankan, ibadah sunnah saya jalankan, dan yang lain. Tapi tidak mengakui bahwa di belakangnya kekuatan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak mengakui bahwa apa yang kita miliki itu semuanya semata-mata karena kekuatan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Muncullah sifat sombong. Nah, karena sombong ya sudah ya, penyakit lagi. Ngerasa dirinya paling bisa. Bukan berdasarkan dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kegiatan ini karena semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita bisa, tapi kalau Allah tidak menolong kita, jangan berharap kita akan mampu melakukan kegiatan taklim pada hari ini. Berarti semua yang kita lakukan itu semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga sering berpesan kepada adik-adik saya semuanya, keberhasilan antum semuanya itu bukan karena keberhasilan Anda, tapi keberhasilan orang tua Anda yang selalu mendoakan Anda dalam setiap sujudnya, itu yang tersebut adalah nama dari antum semuanya. Coba orang tua nggak mendoakan kita, ya mungkin kita nggak akan jadi orang ya. Maksudnya jadi orang itu adalah bukan jadi orang yang genah gitu maksudnya, malah jadi orang yang tidak karu-karuan. Tapi semua ini apa? Berkat doa kedua orang tua kita yang luar biasa. Adakah kedua orang tua yang mendoakan, ya Allah semoga anak saya menjadi seorang pencuri? Ada? Gak ada. Pasti mendoakan anaknya gini, ya Allah jadikan anak saya pertama semoga bisa jadi presiden, gitu ya, wakil presiden, jadi menteri, ya, kemudian jadi direktur, ya semoga nanti salah satu dari antum semuanya semoga bisa menjadi rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, gitu ya. Nah, saya senang sekali. Nah, kalau teman-teman ada yang menjadi pejabat kampus, artinya pejabat kampus ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, itu semata-mata karena berkat doa siapa? Doanya kedua orang tua kita. Karena doa kedua orang tua kita itu tidak pernah mu'allakun ya fis-sama, tidak pernah akan berada di awang-awang. Tapi doa kedua orang tua itu akan langsung menggoyangkan Sidratul Muntaha. Ya, akan menggoyangkan Allah Subhanahu wa taala sehingga akan mengabulkan apa yang diminta oleh kedua orang tua. Makanya harus berhati-hati ya. Hormati kedua orang tua kita. Ya, lagunya Rhoma Irama ya, hormati ibumu gitu kan ya. Ya luar biasa, memang ibu itu ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Tidak ada ibu kita nggak akan lahir ya. Ibu itu melahirkan kita, perjuangannya luar biasa. Sampai diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kalau betul-betul kondisinya waktu melahirkan itu dipanggil oleh Allah, balasannya hanya satu, yaitu adalah surga. Tapi syaratnya apa? Muslim, muslimah. Ya.
Muslimah, bukan muslim ya. Kalau muslim kan ayah ya, muslimah maksudnya. Muslimah. Artinya apa? Seorang yang muslimah. Kalau terus non-muslim bagaimana? Ya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menjustifikasi yang non-muslim. Tapi kita yakin semua orang muslim muslimah pasti akan masuk ke surga. Meskipun kita penuh dengan noda, penuh dengan dosa, tapi kita yakin bahwa Allah itu maha pengampun. Oke. Nah, ini ada yang bertanya, Ustadz saya ingin bertanya, kenapa seseorang masih tetap melakukan maksiat padahal dia sudah melaksanakan sholat 5 waktunya? Dan ibadah yang lain juga, karena saya tahu jika seorang sholat itu akan dijauhkan dari perbuatan mungkar, sekian dari saya Ustadz. Oke. Nah, ini sama. Saya mengutip dari Syekh Athaillah As-Sakandari ya. Kita sholat waktu 5 waktu, Masya Allah luar biasa gitu ya. Kita sholat sunnah, Masya Allah dijalankan. Puasa Senin Kamis, puasa Dawud gitu ya. Puasa Ayyamul Bait ketika terang-terang bulan. Kemudian kita menjalankan sedekah dan yang lainnya, ibadah sunnah kita jalankan. Tetapi kenapa kok kita maksiat gitu ya? Nah, Syekh Athaillah As-Sakandari menyampaikan, kalau kita menjalankan semua itu betul, ya, pasti kita tidak akan pernah menjalankan kemaksiatan. Karena sholat itu tameng ya bagi perkara-perkara kemaksiatan, fahsya wal mungkar, kan gitu ya. Kemaksiatan dan kekejian, gitu. Tapi kita juga harus sadar diri. Artinya sadar diri, kita hidup itu Masya Allah ya. Yang ganggu setan kita itu luar biasa. Kita hidup yang ganggu nggak satu loh ya. Teman-teman mungkin masih S1, tapi yang ganggu antum semuanya itu setan-setan yang sudah mendapatkan gelar sarjana atau bahkan profesor doktor. Karena apa? Kalau teman-teman itu diganggu oleh setan yang sebangsa, artinya sebangsa itu masih 1 derajat, ya, posisinya masih jadi mahasiswa, setan kalah. Karena apa? Jelas menang kita. Karena apa? Kita itu posisi kita sudah lebih tinggi, artinya lebih tinggi apa? Lebih baik, ya. Manusia itu disebutkan lebih baik daripada makhluk yang lain gitu. Makanya setan punya siasat gitu. Punya siasat yang harus melemahkan maka mereka yang memiliki derajat di atasnya. Maka kenapa Nabi Adam alaihissalam sampai bisa terjerumus ya? Itu yang mengganggu bukan hanya setan ecek-ecek ya. Yang mengganggu itu adalah malakul iblis, rajanya dari iblis. Makanya sampai bisa terjerumus. Nah, maka kita harus sadar bagaimana yang mengganggu kita itu nggak hanya dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, tapi semua sudut ya. As-syaiton yajri al-abdan. Kita harus tahu itu bahwa setan itu mengalir dengan arah perjalanan darah kita. Nah, kalau kita tidak melatihnya, maka apa yang kita lakukan ya masih muncul sifat-sifat yang tidak bagus tadi. Sehingga apa? Sholat 5 waktu, wah pokoknya saya masih ingin tujuannya menggugurkan kewajiban aja. Tapi tidak menikmati, tidak meyakini, oh ini adalah perintahnya Allah, harus saya jalankan secara ikhlas atau yang lain. Gitu. Tapi kalau kita menjalankan seperti itu juga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Gitu. Terus bagaimana kalau tidak semudah membalikkan telapak tangan? Tetap kita melakukan aja. Sampai 5 waktu melakukan. Sholat sunnah melakukan. Puasa sunnah menjalankan. Lakukan. Kok maksiat masih ada? Allah Maha Pengampun. Bertobatlah. Ya, sholat lagi. Kok besok maksiat lagi? Langsung segera tobat. Itu lebih baik ya. Itu lebih baik dibandingkan kita merasa, wah aku maksiat, terus sholat, wah aku besok maksiat maneh, terus gak usah sholat sih. Lah ini tambah gak karu-karuan. Artinya apa? Kita malah nggak sholat, terus nggak taubat karena nunggu. Lah pasti besok saya maksiat lagi. Ya wes lah, cek sekalian dosaku bertambah banyak, wes sekalian nanti di akhir pas saya sebelum mati mau bertobat dulu. Iya kalau kita tahu matinya kapan. Tapi kalau enggak, ternyata kedahuluan malaikat Israel yang datang, kita belum sempat taubat. Masya Allah,
Masya Allah. Nah, syai' atau ilah sekundari, sampeyan menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, kok masih melakukan kegiatan maksiat, ya, maka jangan berkecil hati. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sampai melakukan maksiat, taubat. Melakukan maksiat, taubat dan yang lain. Tapi jangan mengandalkan, wah saya masih punya taubat besok ya. Jangan seperti itu. Artinya apa? Karena kita juga tidak bisa menjaga diri kita selama 24 jam dari serbuan para setan dan iblis yang akan menjerumuskan kita sampai akhir hayat nanti. Karena iblis itu ketika diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu minta 2 permohonan. Yang pertama, kabulkan bahwa umur saya sampai anak cucu saya, maksudnya anak cucu iblis gitu ya, itu hidup sampai hari kiamat. Jadi iblis yang masih zaman dulu, ya mungkin zaman Nabi Adam, masih lengkap sekarang gitu. Yang kedua, berikan kebebasan saya untuk mengajak siapapun yang bisa saya ajak untuk masuk ke neraka. Karena balasan iblis adalah neraka jahanam. Tapi iblis minta, ya mintanya apa? Dikabulkan, diberikan hak untuk mengajak siapapun, gitu ya, yang bisa diajak untuk masuk ke neraka. Allah mengabulkan. Silahkan, yang kamu bisa. Tapi orang yang nggak kamu bisa, berarti dalam dirinya itu selalu ada mengingat kepada saya. Itu adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada kita. Kita mau berusaha untuk mengingat kepada Allah terus-menerus atau tidak? Apakah kita akan memenangkan hawa nafsu kita yang selalu disebul-sebulkan oleh iblis tadi, gitu ya? Sehingga kita malah mengikuti nafsu yang luar biasa. Nah, mungkin kapan-kapan di pertemuan selanjutnya saya akan bercerita kenapa kok sampai diciptakan nafsu ya. Nah, nanti ya saya akan bercerita kenapa kok munculnya nafsu itu luar biasa. Nah, karena nafsu itu sampai bisa menggoyahkan kita semuanya sampai kita bisa terjerumus kepada lembah yang sangat tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin seperti itu, Mas. Antum mungkin Baik. Mas, mungkin antum merasakan sudah sholat waktu, ibadah yang lain dilakukan, tapi masih ibadah itu sudah luar biasa menurut saya, sudah sampun baik. Tapi jangan merasa kalau sudah maksiat terus malah nggak sholat atau yang lain. Jangan sampai ya. Tetap aja. Tetap aja. Karena apa? Kita sadar. Kita selalu digoda dari manapun. Jadi kita harus menguatkan diri dengan apa? Belajar. Sholat kita mungkin belum sempurna. Nggak apa-apa dulu. Kalau kita nunggu sempurna ya tadi, malah nggak sholat akhirnya. Nah, mungkin seperti itu. Ngoten nggih Mas Ja'far Kamali. Oke. Baik. Terima kasih banyak, Ustaz. Sami-sami. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, Ustadz, kenapa orang yang menuruti nafsunya sama derajat seperti hewan? Dan bila bisa mengendalikan nafsu derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Wah, luar biasa. Memang betul. Ya. Kenapa orang yang menuruti nafsunya itu akan derajatnya sama seperti hewan? Nah, hewan ini memiliki nafsu tapi tidak berakal. Ya. Malaikat gitu ya. Malaikat ini ya di kitab komik ya, malaikat disampaikan malaikat ini tidak memiliki nafsu, hanya fokusnya itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kok sampai bisa mengendalikan gitu ya. Artinya kalau kita bisa mengendalikan nafsu kan berarti kita udah berjuang gitu ya untuk mengendalikan nafsu tersebut sehingga kita akan menang. Karena kalau nafsu sudah tidak ada pada diri kita, maka tujuan kita semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi perjuangan dulu menaklukkan nafsu tersebut gitu. Tapi malaikat kan nggak usah perlu menaklukkan nafsu. Langsung aja wes fokus sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi perjuangannya kita berani menaklukkan nafsu itu ya
maka fokusnya sama Allah, ya Allah akan memberikan derajat yang luar biasa. Perjuanganmu itu lebih baik daripada malaikat. Malaikat nggak ada nafsu untuk maksiat, jadi wajar kalau seandainya berbuat baik terus. Gitu. Tapi kita penuh dengan nafsu, diganggu oleh iblis, setan, dan yang lain, gitu ya. Tapi kok mampu untuk menaklukkan, Allah berikan derajat yang luar biasa. Karena apa? Perjuangannya kita pun untuk mendekatkan diri kepada Allah harus mengesampingkan nafsu-nafsu tersebut. Tapi kalau sampai kita nggak bisa mengendalikan nafsu, ya kita jadinya seperti malah jelek daripada hewan. Ya, wong kita diberikan akal kok malah masih menjalankan apa? Ya, kemudian malah kita tidak berusaha untuk mengendalikan nafsu tersebut. Gitu ya. Hewan ya mungkin anggap aja memang nggak punya akal, nggak punya berpikir, punya nafsu, wajar ya melakukan seperti itu. Nah, tapi kita diberikan pikiran, karsa, cipta untuk memilih yang baik yang mana, tapi kok masih terjerumus. Maka tingkatannya kalau kita malah kalah dengan nafsu, ya kita akan lebih jelek daripada hewan. Kenapa? Yuk kalah sama hewan tadi gitu. Tapi kalau kita mampu mengendalikannya sampai kita terbebas tadi gitu ya, kita juga akan mengalahkan malaikat. Kenapa? Perjuangan kita luar biasa. Nah, next ya, mungkin semoga kita semuanya tetap diberikan Allah kesempatan dan belajar untuk selalu menjaga agar kita tidak selalu terjerumus sama nafsu-nafsu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin seperti itu nggih, Mas Muhammad Rizky. Iya, Ustadz. Oke. Ada lagi mungkin? Boten? Oke. Kalau boten, saya kira cukup sekian nggih. Tapi saya tadi baca di grup, katanya mau ada absen gitu ya. Bener nggak Iki? Iya, Ustadz, benar Ustadz. Oke. Yang sekedar info buat teman-teman, Oke. nanti habis ngaji jangan langsung keluar Zoom ya, soalnya nanti akan ada absen manual dari kakak pendamping kelasnya. Oke. Kakak pendamping kelasnya mana ini? Yang mana? Ini ya, Musrif Safril Maizeli. Ya. Ustadz, dalam Ustadz. Oke, monggo open cam biar kelihatan. Kameranya jelek Ustadz, ini udah. Oh, jelek ya. Oh, udah open Pakai cam. laptop soalnya. Oh, nggih, monggo. Monggo mau absen? Oh, nggih Ustadz, sampun tak lihat tadi yang on cam. Oh, siap. Cuma Nggih, satu yang nggak hadir, alasannya itu karena ada pemadaman di rumahnya tadi Ustadz. Oh, nggih, semoga biar tidak dipadamkan hatinya ya. Padamkan lampu dulu nggak apa-apa, tapi hatinya jangan sampai padam ya. Nah, nanti kalau hatinya sampai padam, Masya Allah ya, kita juga akan berat ya kalau sampai hatinya padam ya. Hati padam itu pakai lampu seberapapun ya tetap gelap gulita. Nah, semoga dengan kegiatan malam ini kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Antum semuanya diberikan kebaikan, kemudian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi orang-orang yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya, setiap perbuatannya diataskan niat yang baik, niat untuk li'itlai kalimatillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Rabbi zidna ilma wa fahma wa khilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khawdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril ilmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana futuhal arifin waftah lana futuhal arifin
العارفين وافتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واستغفر الله العظيم من قول بلا عمل يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسر الفاتحة. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum, al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya print screen sebentar aja. Oke, sudah saya print screen. Makasih Ustaz. Ya, sami-sami, afwan, sami-sami.